Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Shift C Praktikan Analisa Farmasi Kuantitatif yang beranggotakan Anissa Nurhaliza, Anissa Irbah, Ardia Nur Aziza, Hilna Amelia Putri, Muhammad Raffi Hasan, dan Putri Nurul Aina. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang bromometri dan bromatometri. Selamat menyaksikan. Bromometri merupakan penetapan kadar suatu zat berdasarkan reaksi redoks menggunakan brom sebagai titran. Sedangkan bromatometri merupakan penetapan kadar suatu zat berdasarkan reaksi redoks menggunakan kalium bromat sebagai titran. Prinsip kerja pada bromometri dan bromatometri berdasarkan pada reaksi redoks. Sampel dilarutkan dengan KBr, HCl, dan Ki, serta penambahan indikator berupa larutan amilum dan metil merah. Titrasi dilakukan dengan larutan baku natrium tiosulfat dan kelebihan KBr menyebabkan bromin dibebaskan dan mengubah larutan menjadi kuning pucat. Cara kerja yang pertama, pembuatan larutan standar sekunder natrium tiosulfat 0,1N. Caranya adalah 24,807 natrium tiosulfat dan 200 mg natrium karbonat dilarutkan dalam 1 liter aqueous yang telah direbus, lalu didiamkan sampai 24 jam dan disaring. Pembuatan larutan standar primer kalium bromat dengan 2,7859 kalium bromat dilarutkan dengan 1 liter aqueous dalam maba ukur 1 liter sampai tanda batas, lalu dikocok sampai homogen. Pembuatan indikator yang pertama adalah amilum. Amilum 0,5% dilarutkan dalam aqueous lalu dipanaskan hingga larutan mengental. Yang kedua adalah metil merah, yaitu 100 mg metil merah ditambahkan 3,75 ml larutan natrium hidroksida 0,1N dan 10 ml etanol, lalu ditambahkan aqueous sampai 50 ml. Prosedur pembakuan larutan standar sekunder. Yang pertama, pembakuan larutan natrium tiosulfat 0,1N, 10 ml larutan kalium iodat 0,1N ditambahkan asam klorida 4N dan 0,8 kalium iodida, lalu dikocok dan dititrasi larutan natrium tiosulfat 0,1N sampai larutan berwarna kuning muda, lalu ditambahkan 2 ml larutan indikator amilum 0,5% dan dititrasi sampai warna biru tetap hilang. Lalu yang kedua adalah penetapan kadar fenol. Penetapan kadar fenol ini memiliki dua prosedur. Prosedur yang pertama, 10 ml sampel dipipet dalam Erlenmeyer ditambahkan 200 ml larutan kalium bromat 0,1N dan 1 gram KBr dan ditambah 5 ml HCl pekat. Lalu dikocok selama 15 menit dan didiamkan 10 menit. Lalu ditambahkan 1 gram kalium iodida, dikocok dan dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat 0,1N dan ditambahkan larutan amilum 0,5% sebelum titik akhir. Lalu penetapan kadar fenol prosedur kedua adalah 10 ml sampel dipipet dalam Erlenmeyer dan ditambahkan 10 ml larutan air suling dan 10 ml HCl 2,5N serta 1 gram KBr. Lalu diteteskan metil merah sebanyak 3 tetes, dititrasi dengan larutan kalium bromat 0,1N dan dikocok sampai warna merah hilang. Fenol yang ditambahkan dengan kalium bromat dan kalium bromida menghasilkan reaksi sebagai berikut. Dalam reaksi ini, bromat tereduksi menjadi bromida. Ion terlihat dalam konversi ion menjadi Br, sehingga diperlukan larutan asam dalam reaksinya. Kalium bromat menjadi zat pengoksidasi yang kuat dengan laju reaksi yang rendah. Untuk mempercepat reaksi titrasinya, dilakukan penambahan asam kuat. Ion tereduksi menjadi Br selama titrasi, dan Br inilah yang menyebabkan warna berubah menjadi kuning. Keuntungan dan kerugian dari titrasi bromatometri. Yang pertama, pelaksanaannya praktis dan mudah, tidak banyak masalah yang ditemukan, mempunyai perbandingan stokiometri yang sederhana, sedangkan kelemahannya yaitu kelebihan kalium bromat dalam larutan akan menyebabkan ion bromida bereaksi dengan ion bromat, dan bromin yang dibebaskan akan merubah larutan menjadi warna kuning pucat. Warna ini sangat lemah sehingga tidak mudah menetapkan titik akhir. Selain itu, bromin yang dibebaskan ini tidak stabil karena mempunyai tekanan uap yang tinggi dan mudah menguap. Karena itu, penetapan harus dilakukan pada suhu serendah mungkin. Serta labu yang dipakai untuk titrasi harus ditutup.
Sekian pembahasan tentang bromometri dan bromatometri dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.